Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Perkenalkan, nama saya Saipul, NRP saya 801161010. Saya mekanik dari Setlore. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya untuk menjelaskan tentang proses remove dan install dari Swing Circle SC punya PC 1250/8. Sebelum kita memulai proses remove dan install, ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Antara lain, yang pertama adalah kita perlu melakukan langkah persiapan atau preparation. Untuk langkah persiapan ada beberapa hal yang perlu kita siapkan. Antara lain, yang pertama adalah dokumen pendukung. Dokumen pendukung yang diperlukan antara lain kemudian yang kedua adalah tool. Untuk tool-tool yang kita perlukan dalam proses remove dan install ini antara lain dan selanjutnya kita memerlukan referensi, yaitu partbook dan shop manual. Kemudian kita juga memerlukan persiapan beberapa part yang perlu kita siapkan antara lain. Dan yang terakhir kita memerlukan beberapa alat support, diantaranya adalah loop truck dan juga mobil crane. Untuk mobil crane kita membutuhkan 2 buah unit mobil crane karena untuk pengangkatan revolving frame titik pengangkatannya berada di depan dan belakang, dan itu membutuhkan 2 buah mobil crane. Setelah proses persiapan, berikutnya kita memposisikan unit atau parkir unit. Untuk parkir unit pada pelepasan swing circle ini atau penggantian swing circle ini, yang perlu kita perhatikan adalah pertama, permukaan tanahnya harus rata dan padat, dan juga posisi unitnya harus di tempat yang lapang karena ada banyak sekali komponen yang perlu kita lepas, diantaranya attachment, semua attachment dan juga counterweight. Serta pada saat proses pengangkatan nanti menggunakan 2 tadano di bagian depan dan belakang, sehingga membutuhkan area yang luas. Selain itu, pada saat proses parkir unit, yang perlu kita perhatikan juga landasan tanahnya harus padat karena yang akan kita angkat nanti adalah revolving frame yang beratnya 24,3 ton. Setelah unit terparkir di tempat yang aman, rata, dan luas serta padat, berikutnya kita lakukan proses demarkasi. Kita lakukan demarkasi area supaya tidak ada orang yang tidak berkepentingan masuk ke area kerja kita. Setelah unit parkir dan kita lakukan demarkasi, selanjutnya kita melakukan P5M. Di P5M ini semua personil wajib mengikuti. Di dalam P5M nanti kita akan melakukan review GSA, yaitu mengingatkan kembali potensi-potensi bahaya yang ada pada saat proses remove dan install, karena pada pekerjaan ini memiliki resiko yang cukup tinggi karena banyak komponen-komponen berat dan kritikal yang akan kita lepas. Selain kita melakukan review GSA, kemudian kita juga melakukan proses pembagian job atau pembagian PIC job supaya lebih konsen dalam pengerjaannya, sehingga pekerjaan kita lebih teratur. Setelah kita lakukan pembagian PIC job, kemudian kita juga melakukan penjelasan tentang bagaimana sih proses dari remove dan install ini, serta kita juga membahas tentang lifting plan dari proses yang akan kita lakukan nanti. Setelah kita lakukan P5M, berikutnya kita lakukan isolasi energi pada unit ini. Semua personil wajib memasang lockout dan takeout. Setelah kita pasang, jangan lupa kita juga harus melakukan pengujian dari isolasi kita, apakah isolasi tersebut berhasil apa tidak. Setelah kita yakinkan proses isolasi kita berhasil, berikutnya sebelum kita melepas swing circle sendiri, ada beberapa komponen yang perlu kita lepas. Yang pertama, attachment, baik itu boom, arm, dan bucket wajib kita lepas. Setelah itu terlepas, kemudian kita juga harus melepas counterweight. Untuk prosedur pelepasan
attachment dan counterweight ada di shop manual. Saya tidak akan menerangkan ke arah situ karena konsep kita lebih ke swing circle. Setelah attachment dan counterweight terlepas dan diposisikan di tempat yang aman, kita masuk ke proses pelepasan dari upper frame. Nah, untuk pelepasan dari upper frame, yang pertama perlu kita lakukan adalah melepas mounting dari swing circle outer race ke upper frame. Untuk mountingnya menggunakan soket 55 yang kita lepas menggunakan high torque, bantuan high torque. Kemudian kita lepas mounting dari outer race swing circle ke upper frame atau mounting dari upper frame. Untuk pelepasannya harus melakukan komunikasi dengan operator yang ada di atas. Untuk pelepasan baut ini, unit harus berputar karena kita tidak dapat melepas baut yang berada di bagian depan atau bagian belakang. Kita hanya bisa melepas dari bagian samping kanan dan samping kiri. Makanya unit harus berputar. Dan untuk sebelum kita memulainya, kita harus memastikan bahwa komunikasi kita dan juga operator yang menjalankan unitnya nanti harus terjalin dengan baik. Pastikan ada satu orang yang memberikan aba-aba di bagian depan kepada operator. Untuk yang bagian samping, 4 mounting di bagian samping kanan dan kiri, kita lepas terakhir. Jadi kita akan memutar unitnya 90 derajat terlebih dahulu. Kita lepas mounting bagian depan dan belakang, sembari memutar unitnya sampai lurus lagi. Dan kita sisakan 4 mounting di bagian samping kanan dan kiri. Setelah posisi unit kembali lurus lagi, kemudian kita memasang sling atau webbing sling atau rantai untuk menahan dari upper frame sebelum kita melepas 8 mounting yang tersisa. Jadi untuk proses pemasangannya, untuk bagian depan kita pasang di mounting boom silinder bagian bottom. Di situ kita pasang pinnya dan kita pasang lock. Kemudian kita ikatkan menggunakan bisa menggunakan webbing sling atau belt atau wire sling, atau bisa juga langsung menggunakan rantai yang ada di mobil crane. Sedangkan bagian belakang kita perlu memasang alat yang berupa bracket yang nantinya akan dimounting di counterweight menggunakan mounting counterweight. Nah, untuk alat itu setelah kita pasang, kita pastikan mounting dari bracket tersebut kita torque sesuai standarnya. Kemudian kita pasang hook dari rantai milik mobil crane di bagian belakang. Setelah semua sling dan atau rantai terpasang, kemudian kita posisikan upper frame ini floating atau menahan tapi tidak menarik. Jadi dia floating. Kemudian kita lepas 8 baut yang tersisa. Setelah kita lepas 8 baut yang tersisa, kemudian kita angkat upper frame secara perlahan-lahan. Setelah upper frame terangkat, kemudian kita posisikan upper frame di tempat yang kita sediakan. Pada saat proses pengangkatan ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu diantaranya adalah keseimbangan dari upper frame itu sendiri. Jadi di sini perlu sekali dilakukan komunikasi antara orang yang mengoperasikan Tadano 1 dan 2, operator Tadano 1 dan 2. Biasanya kita akan menggunakan satu orang rigger sebagai pemimpin. Jadi dia akan mengarahkan kedua Tadano tersebut. Kita angkat perlahan-lahan dan kita posisikan upper frame itu di tempat yang sudah kita planningkan sebelumnya. Kita pasang stand di bawah upper frame, kemudian kita turunkan perlahan-lahan. Setelah upper frame duduk di atas stand, baru kita masuk ke proses pelepasan dari swing circle. Untuk proses pelepasan dari swing circle, pertama-tama kita harus membersihkan terlebih dahulu
grease pada swing circle itu. Setelah kita bersihkan, pastikan ya grease-nya itu kita taruh di tempat penampungan B3 karena merupakan limbah B3 ya. Setelah grease bersih, kemudian kita lepas cover. Untuk pelepasannya menggunakan kunci 19 atau soket 19. Kita lepas, kemudian kita taruh di tempat yang aman. Setelah cover terlepas, kemudian setelah cover bagian tengahnya terlepas, kemudian kita mulai melepas mounting dari swing circle sendiri. Untuk pelepasannya sama dengan mounting upper frame tadi, kuncinya kunci 55. Jadi kita memerlukan bantuan dari high torque. Untuk pengoperasian high torque pastikan sesuai dengan prosedur agar kita aman. Sebelum kita melepas mountingnya, kita berikan marking pada bagian upper frame untuk mempermudah kita dalam peletakan simbol S atau soft zone di bagian inner race dari swing circle. Untuk soft zone-nya lokasinya ada di 45 derajat arah belakang sebelah kanan. Jadi di situ nanti ada simbol S di gearnya atau di titnya. Kemudian kita berikan marking pada bagian frame-nya. Hal ini hanya untuk mempermudah kita pada saat proses instalasi nanti. Setelah kita berikan marking, kemudian kita lepas semua mountingnya. Selanjutnya kita melepas swing circle SI. Setelah swing circle SI terlepas, berikutnya kita perlu melakukan proses inspection pada lubang-lubang tread dari mounting swing circle tersebut, karena di beberapa kasus tread dari lower frame tersebut mengalami kerusakan. Setelah kita lakukan inspeksi pada semua bagian lubang tread di lower frame, kita juga perlu melakukan proses cleaning. Kita bersihkan semua area lower frame, terutama kontak surface antara swing circle dan juga lower frame. Setelah kita pastikan bahwa bagian lower frame sudah bersih dan kita inspeksi bahwa semua bagian lower frame baik-baik saja, tidak ada crack, tidak ada tread yang rusak, dan tidak ada bagian yang tidak rata. Kemudian kita melakukan proses persiapan untuk pemasangan. Untuk proses persiapan pemasangan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan juga pada swing circle yang baru. Untuk circle yang baru biasanya dia dilapisi dengan anti karat. Jadi sebelum kita memasangnya, pastikan kita membersihkan terlebih dahulu permukaan dari kontak surface antara lower frame dan juga swing circle. Setelah bersih, critical point selanjutnya adalah kita harus memastikan posisi dari soft point. Untuk posisi soft point yang bagian inner race itu ditandai dengan simbol S untuk PC 1250/8 ini. Nah, nantinya simbol S ini akan kita temukan dengan marking yang kita buat tadi, atau kalau marking tadi tidak ada, posisinya berada di bagian belakang kiri 45 derajat, di antara bagian belakang dan kiri 45 derajat. Di situ posisi dari soft zone dari inner race swing circle. Setelah kita posisikan soft zone-nya di tempat yang tepat, berikutnya yang perlu kita perhatikan lagi adalah bagian outer race. Untuk bagian outer race, soft zone-nya tidak ditandai dengan simbol S, melainkan dengan lubang plug yang berada di sebelah kanan. Tepat 90 derajat sebelah kanan ada lubang plug. Nah, di situ adalah soft zone dari outer race swing circle-nya. Untuk posisinya seperti tadi, di sebelah kanan 90 derajat lurus. Nah, setelah kita memastikan lokasi dari soft zone-nya, kemudian kita angkat kembali swing circle-nya. Untuk proses pengangkatannya sama dengan proses pelepasan tadi. Jadi kita menggunakan round bar yang kita masukkan ke 3 titik dari
lubang bolt mounting upper struktur tadi, kemudian kita ikat. Untuk titik pengangkatannya ada di 3 titik. Kita angkat perlahan-lahan. Nah, sebelum kita memasang, kita memberikan liquid gasket atau LG6 pada permukaan yang ada di upper frame atau kontak surface yang berada di upper frame. Kita berikan LG6 secara merata. Kemudian kita pasang swing circle perlahan-lahan. Setelah pastikan posisi S di tempatnya atau posisi soft joint-nya berada di tempatnya, kita turunkan perlahan-lahan. Sebelum dia menyentuh, kita pastikan mountingnya bisa masuk semua. Kemudian kita turunkan swing circle sampai menyentuh, dan kemudian kita kencangkan secara menyilang sesuai dengan sequence stop dari pengencangan swing circle. Setelah kita kencangkan semua, kemudian kita lakukan torque pada mounting swing circle itu sendiri. Untuk pengetokannya kita menggunakan lagi kembali high torque, karena torque yang diperlukan untuk mounting swing circle ini cukup tinggi. Untuk torque dari mounting swing circle ini sendiri adalah 200 sampai 250 kg/m. Nah, pada proses pemasangan swing circle ini, mounting boltnya perlu kita gunakan strip local RT2. Setelah semua mounting kita torque dan kita pastikan kembali posisi soft joint-nya sesuai dengan tempatnya, kemudian kita perlu melakukan pemasangan dari cover bed grease tadi. Untuk cover itu dia menggunakan seal. Jadi pastikan kita memasang seal atau mengganti seal dari cover tersebut. Setelah cover tersebut kita pasang, jangan lupa kita torque mounting cover tersebut 10 sampai 11,5 kg/m. Setelah tube terpasang, kemudian kita isi menggunakan grease G2L1 sebanyak 75 liter. Pastikan posisi grease-nya rata ya, jadi tidak di satu tempat saja, tapi kita ratakan di seluruh area dengan ketinggian yang sama. Selain itu, kita juga perlu melapisi setiap tit dari swing circle dengan grease untuk pelumasan awal dari swing circle itu sendiri. Setelah kita isi menggunakan grease G2LI, kemudian kita siap untuk memasang upper struktur. Untuk pemasangan upper struktur, sebelum kita pasang, kita memberikan liquid gasket LG6 pada permukaan kontak surface antara outer race swing circle dan juga upper struktur. Untuk proses pemasangannya sendiri, kita memerlukan 2 buah mobil crane, dan pemasangan dari liftingnya dan pemasangan dari lifting slingnya sendiri sesuai dengan proses pelepasan tadi di bagian depan dan belakang. Kemudian kita pasang upper struktur ke atas lower struktur. Nah, pemasangan ini kita harus sangat berhati-hati. Pastikan kita berkomunikasi dengan lancar kepada kedua operator mobil crane tersebut dan juga kepada riggernya. Pastikan apa-apa yang kita berikan jelas, dan pastikan posisi dari pinion swing masuk ke gearnya. Sebelum kita turun, kita pastikan posisi titnya sesuai. Kemudian kita turunkan perlahan-lahan. Setelah dowel pin masuk dan posisi lubang bautnya sesuai, kemudian kita pasang mounting dari swing circle itu sendiri. Untuk mounting dari swing circle ke upper struktur, dia memerlukan adhesif LT2 juga. Dan untuk pemasangan pertama, kita pasang terlebih dahulu di 4 sisi bagian kanan dan kiri. Kemudian setelah 4 itu terpasang, kita kencangkan dan kita pasang mounting-mounting lainnya secara bergiliran dengan cara memutar unit. Setelah semua baut terpasang, kemudian kita torque secara menyilang sesuai dengan sequence stop dari swing circle itu sendiri. Setelah mounting terpasang, kemudian kita memasang kembali related komponen dari swing circle, yaitu pelumasan grease
pada bagian samping-sampingnya menggunakan piping. Setelah itu kita pasang kembali counterweight dan juga attachment, dan kita komplit kembali komponen-komponen yang kita lepas pada saat proses pelepasan upper struktur tadi. Setelah unit terpasang semua dan siap untuk ground test, ada beberapa hal yang perlu kita pastikan dari proses pekerjaan kita, yaitu penggantian swing circle ini. Di antaranya adalah clearance bearing dari swing circle itu sendiri. Untuk clearance-nya adalah 0,5 sampai 2 standarnya. Standar limitnya segitu, tapi untuk repair limitnya dia ada di 4 mili clearance bearingnya tadi. Untuk proses pemeriksaan dari clearance-nya adalah dengan cara meletakkan dial gauge pada di antara lower dan upper struktur. Kemudian kita posisikan semua attachment and stroke jadi manjang, kemudian kita angkat setinggi dari circle itu. Kemudian kita nolkan dial gauge-nya. Setelah itu kita cek unit dengan ketinggian 100 mm atau 1 meter. Setelah itu kita bisa mengetahui hasil dari bearing clearance swing circle. Untuk pengukurannya di sebelah depan dan belakang harus kita ukur. Setelah kita pastikan clearance-nya aman, kemudian kita juga perlu melakukan performance test setelah melakukan proses pekerjaan ini, karena banyaknya hose hidrolik yang kita lepas dan juga banyaknya komponen yang kita lepas, ditakutkan ada hose tertukar, maka wajib kita melakukan ground test dan juga kita wajib melakukan performance test atau PPM. Setelah kita lakukan PPM dan hasilnya aman, maka proses remove dan install dari swing circle ini telah selesai dan unit siap dioperasikan. Demikian penjelasan saya tentang proses remove dan install dari swing circle. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa.